Pemirsa, Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN menyebut ada kemungkinan perbedaan awal puasa tahun ini. Ya, perdebatan ataupun perbedaan terlihat dari kriteria Mabims yang digunakan pemerintah dan juga kriteria Turki. Saat maghrib 17 Februari 2026, di wilayah Asia Tenggara, posisi hilal belum memenuhi kriteria Mabims, kriteria yang digunakan oleh pemerintah dan sebagian besar ormas Islam, yaitu kurva kuning. Ini tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat geosentrik. Ini di wilayah Amerika, sehingga di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia belum memenuhi kriteria. Sehingga 1 Ramadan 1447 jatuh pada tanggal 19 Februari 2026. Namun, ada juga ormas yang menggunakan kriteria Turki. Pada saat tersebut, di wilayah Amerika sudah terpenuhi tinggi minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat. Di wilayah Alaska sudah memenuhi, sehingga menurut kriteria Turki, 1 Ramadan 1447 jatuh tanggal 18 Februari 2026. Jadi ada potensi perbedaan awal Ramadan, ada yang 9 Februari dan ada yang 8 Februari. Pemirsa, kita ke informasi lainnya, perjuangan seorang kepala keluarga ini sungguh berat ya. Karena berjuang mencari nafkah setiap hari demi istri dan anak. Iya, tidak jarang kepala keluarga itu sampai banting tulang begitu ya, Nata. Bahkan terkadang mereka sampai bertaruh nyawa. Seperti informasi yang satu ini, seorang pengemudi ojek online ditemukan meninggal dunia di atas motornya. Ya, sebelumnya warga mengira pengemudi tersebut tertidur karena kelelahan. Beginilah posisi seorang pengemudi ojek online yang tertunduk diam di atas sepeda motornya. Diduga kelelahan cari pelanggan, ternyata pengemudi ojek online tersebut meninggal dunia. Peristiwa terjadi pada dini hari tadi pukul 23.30 di depan ruko Palm Spring di Blok B3 nomor 1 wilayah Batam. Korban masih mengenakan jaket hijau lengkap dengan helm berstiker komunitas ojek online. Motor bernomor polisi BP 3100 UI yang dikendarainya terparkir rapi seolah dirinya hanya berhenti sejenak untuk melepas rasa lelahnya. Menurut keterangan saksi yang melihat, tidak ada gelagat mencurigakan saat korban berhenti di depan ruko tersebut. Berdasarkan dari olah TKP, Polresta Balerang juga tidak menemukan tanda kekerasan di tubuhnya. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian peristiwa wafatnya pengemudi ojek online yang berjuang bekerja sepanjang hari demi mencukupi kebutuhan keluarga ini bukan baru pertama kali terjadi. Ya, Selasa 18 November 2025 lalu, seorang driver ojek online juga ditemukan meninggal dunia di teras sebuah warung makan di perumahan Hang Kesturi, Legenda, Malaka. Sebelumnya korban bernama Solihun bertekad memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan bekerja hingga larut malam demi mengejar orderan. Namun malam itu ia merasa tubuhnya terasa lemas kelelahan dan pamit ke rekan-rekan ojek online-nya untuk beristirahat sebentar di teras. Ternyata korban beristirahat untuk selama-lamanya. Solihun ditemukan meninggal dunia sambil mengenakan jaket hijau khas ojek online, seakan menunjukkan betapa kerasnya ia berjuang hingga akhir hayatnya. Informasi lainnya pemirsa, penyidik Satreskrim Polres Cimahi, Jawa Barat mengungkap fakta baru terkait dengan kasus pembunuhan pelajar kelas 7 SMPN Negeri 26 Kota Bandung. Pelaku utama diduga menyukai korban. Pelaku sakit hati dan menghabisi korban saat korban menjauh dan memutus pertemanan. Pemeriksaan kedua pelaku berinisial YA dan APM yang berstatus sebagai pelajar SMA di Garut masih terus bergulir. Penyidik terus menggali motif kematian tidak wajar pelajar 14 tahun tersebut yang jasadnya ditemukan di bekas lahan objek wisata Kampung Gajah Cihideng, Kabupaten Bandung Barat 13 Februari lalu. Satreskrim Polres Cimahi telah memeriksa 13 saksi.
Dari pemeriksaan tersebut, pelaku mengaku hubungannya dengan korban lebih dari sekedar teman. Korban yang menyadari hal tersebut memilih untuk menjauhi pelaku. Hubungan antara korban dengan pelaku itu adalah hubungan pertemanan. Yang mana hubungan pertemanan tersebut mungkin si pelaku merasa bahwa hubungan pertemanan itu berlebih. Sehingga pelaku hubungan pertemanan berlebih terhadap si korban. Sehingga dengan adanya hal seperti itu, ya keluarga korban itu merasa khawatir dan akhirnya mencoba untuk memindahkan sekolah korban menuju ke Bandung. Korban yang sudah mulai menyadari hal tersebut, ya yang menjadi trigger seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bahwasanya dia mencoba untuk menjauhi si pelaku. Dengan sampai akhirnya dia mencoba memberikan pernyataan sikap bahwa dia menghentikan pertemanannya. Kedua pelaku berhasil ditangkap di kampung halamannya di kawasan Banyuresmi, Kabupaten Garut setelah buron usai menghabisi korban. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, isak tangis mewarnai pemakaman Pak Sutri dan anaknya yang menjadi korban kecelakaan maut di Karawang, Jawa Barat. Isak tangis pecah saat prosesi pemakaman berlangsung di tempat pemakaman umum dekat rumah duka. Syifa, anak perempuan yang selamat, tampak terpukul dan terus menangis menyaksikan pemakaman kedua orang tuanya serta sang adik. Syifa selamat dari kecelakaan maut dan hanya menderita luka ringan, namun masih mengalami trauma psikologis. Menyampaikan ke Bu RT bahwa terjadi kecelakaan di area di kolong jembatan Jalan Baru. Jadinya itu langsung saya ke sana melakukan evakuasi. Akhirnya alhamdulillah sekitar jam 12-an udah terevakuasi semuanya. Ya sayangnya ada korban itu Pak Isdik, Bu Isdik, dan sebelumnya satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak menjadi korban kecelakaan maut pada Minggu malam. Mobil yang mereka tumpangi tertimpa peti kemas truk kontainer bermuatan minyak sayur kemasan seberat 32 ton. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi terus berburu pelaku penembakan suami anggota DPRD yang terjadi di rumahnya di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Polisi sudah memeriksa 9 saksi dan menganalisa rekaman CCTV. Polisi memeriksa 9 saksi, diantaranya warga di lokasi kejadian dan 1 orang lainnya adalah suami anggota DPRD yang menjadi korban penembakan. Para saksi diperiksa di unit 2 Satreskrim Polres Pekalongan. Pemeriksaan saksi ini bertujuan untuk mencari titik terang siapa pelaku penembakan. Selain 9 saksi, polisi juga memeriksa kamera pengawas atau CCTV di lokasi sampai dengan semua jalur jalan yang dilewati. Hingga saat ini, tim penyidik dari Polres Pekalongan dan juga Polda Jawa Tengah sudah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap 9 orang saksi yang ada di TKP, dan kemudian juga kami sudah melakukan pengambilan rekaman CCTV untuk dilakukan analisa sehingga bisa mengumpulkan bukti-bukti pendukung dan juga untuk menentukan ciri-ciri pelaku yang lebih jelas. Sebelumnya korban tengah duduk santai di teras rumah bersama 2 rekannya. Tiba-tiba seorang pelaku datang menggunakan motor dan melepaskan tembakan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Tertangkap tangan usai terlibat kejar-kejaran dengan polisi. Pengedar narkotika di Kendari, Sulawesi Tenggara menangis saat dipertemukan dengan ibunya. Aksi kejar-kejaran mewarnai proses penangkapan seorang terduga pengedar narkotika di Kelurahan Watulondo, Puwatu, Sulawesi Tenggara. Pelaku yang tertangkap kemudian dibawa ke rumahnya untuk kepentingan pengembangan. Saat berada di dalam kamar, pelaku langsung menangis lantaran melihat ibunya. Di saat yang sama, petugas tetap menjalankan prosedur penggeledahan. Hasilnya, 11 paket plastik bening diduga berisi sabu dengan berat bruto sekitar 10,24 gram ditemukan dalam kamar. Petugas juga menyita timbangan digital, alat pres, dan alat bukti lain yang diduga digunakan untuk transaksi. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati.
Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muntaharudin, iNews melaporkan.